Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Nur Umayyah, NIM 4130022069, Prodi S1 PGSD kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian otentik dalam kompetensi pengetahuan, yaitu tes lisan. Tes lisan termasuk tes verbal, yaitu tes soal dan jawabannya menggunakan bahasa lisan. Tes lisan dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi, terutama pengetahuan. Guru memberikan pertanyaan langsung kepada peserta didik secara verbal dan ditanggapi oleh peserta didik secara langsung dengan menggunakan bahasa verbal. Pertanyaan lisan dapat digunakan untuk mengetahui taraf serap peserta didik untuk masalah yang berkaitan dengan kognitif. Selanjutnya, kriteria tes lisan. Yang pertama, tes lisan dapat digunakan jika sesuai dengan kompetensi pada taraf pengetahuan yang hendak dinilai. Yang kedua, pertanyaan tidak boleh keluar dari bahan ajar yang ada. Yang ketiga, pertanyaan diharapkan dapat mendorong peserta didik dalam mengkonstruksi jawabannya sendiri. Yang terakhir, pertanyaan disusun dari pertanyaan yang sederhana ke pertanyaan yang kompleks. A few moments later. Kemudian langkah-langkah melakukan tes lisan. Yang pertama, sebelum tes lisan dilaksanakan, semestinya tester sudah melakukan inventarisasi berbagai jenis soal yang akan diajukan kepada tester pada tes lisan. Yang kedua, setiap butir soal yang telah ditetapkan untuk diajukan dalam tes lisan itu juga harus disiapkan sekaligus pedoman atau ancar-ancar jawaban betulnya. Yang ketiga, jangan sekali-kali menentukan skor atau nilai hasil tes lisan setelah seluruh testi menjalani tes lisan. Yang keempat, tes hasil belajar yang dilaksanakan secara lisan hendaknya jangan sampai menyimpang atau berubah arah dari evaluasi diskusi. Yang kelima, tester hendaknya jangan sekali-kali atau memancing-mancing dengan kata-kata atau kalimat-kalimat atau kode-kode tertentu yang sifatnya menolong. Yang keenam, tes lisan harus berlangsung secara wajar. Yang ketujuh, sekalipun acapkali sulit untuk dapat diwujudkan, namun sebaiknya tester mempunyai pedoman atau ancar-ancar yang pasti. Yang kedelapan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam tes lisan hendaknya dibuat bervariasi. Yang terakhir, sejauh mungkin dapat diusahakan agar tes lisan itu berlangsung secara individual, yaitu satu demi satu. Sekian penjelasan yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.